Lu pernah gak sih ngerasa kalah sama orang yang kayaknya tuh gak usah berjuang keras, tapi tetap keren-keren aja? Kayak dia misal baru nyentuh gitar seminggu, udah bisa main satu lagu. Tapi lu udah 3 bulan les, tapi masih fales. Atau di kantor, ada aja tuh orang yang kayaknya tuh gampang banget dapat ide, gampang adaptasi, gampang dapat perhatian bos. Dan lu mikir, kayaknya dia emang berbakat deh. Nah pertanyaannya, apa emang iya bakat tuh sampai segitunya? Atau sebenarnya kerja keras masih bisa ngalahin semua itu? Ini bukan perasaan lu doang, tapi ini fakta psikologis. Dari artikel BBC ada istilah keren, namanya bias kealamian. Alias kita tuh secara nggak sadar lebih ngehargain sesuatu yang kelihatan alami daripada yang didapat lewat usaha keras. Misalnya gini, peneliti dari Harvard, Chia Jung-sei, pernah bikin eksperimen ke musisi profesional. Dia putar 2 rekaman piano yang sebenarnya sama persis. Tapi dia bilang ke peserta kalau pianis pertama tuh punya bakat alami, sementara yang satu lagi hasil kerja keras atau latihan selama bertahun-tahun. Dan hasilnya mayoritas milih si bakat alami sebagai yang lebih jago dibanding yang kerja keras. Padahal itu rekaman yang sama. Artinya apa? Kita sering terkecoh sama narasi terlahir berbakat, seolah-olah orang yang harus kerja keras tuh nilainya lebih rendah. Masalahnya, bias ini bahaya banget. Karena di dunia kerja, di seni, bahkan di bisnis, kadang yang diangkat ke atas tuh bukan yang paling tekun, tapi yang paling kelihatan jenius sejak lahir. Cristiano Ronaldo pernah bilang, bakat tanpa kerja keras bukanlah apa-apa. Dan ini datang dari orang yang tiap hari latihan berjam-jam, jaga makan, jaga tidur, bahkan latihan pas pemain lain udah pulang. Forbes juga bilang hal yang sama. Di dunia bisnis, etos kerja jauh lebih konsisten menghasilkan hasil nyata dibanding sekedar bakat. Karena bakat itu ibarat mesin Ferrari, tapi kalau nggak dikendarain ya cuma jadi pajangan aja. Sedangkan orang yang kerja keras, walaupun mulai dari motor bebek, pelan-pelan bisa juga nyalip Ferrari, tapi yang parkir. Realitanya, orang berbakat sering kalah sama orang yang disiplin. Karena orang yang berbakat punya jebakan, mereka cepat puas. Sementara orang yang tanpa bakat terpaksa berjuang. Dan dari perjuangan itu muncul ketahanan, grit, dan pengalaman yang gak bisa dibeli. Dari kecil, kita tuh ditanemin mindset yang aneh. Kalau kamu gak punya bakat, jangan dipaksain. Padahal, gimana lu bisa tahu lu punya bakat apa enggak? Kalau lu baru nyoba 2 kali aja udah langsung nyerah. Jujur aja nih, banyak banget orang yang nyangka dirinya gak berbakat, padahal cuma belum latihan cukup lama aja. Malcolm Gladwell di bukunya Outliers dibutuhkan sekitar 10.000 jam latihan fokus buat jadi ahli di satu bidang. Tapi dunia sekarang gak sabaran. Orang baru 10 jam latihan aja udah nanya, kenapa lu belum jago? Jadi sebenarnya bukan lu gak bisa, lu cuma belum cukup lama aja bertahan saat masih berproses. Terus gimana cara tahu bakat alami lu? Nah, ini sering jadi pertanyaan. Gue tuh sebenarnya punya bakat di mana sih? Jawabannya simpel tapi nyentil. Perhatikan deh, hal-hal yang lu nikmatin tapi orang lain capek ngelakuinnya. Contoh, ada orang yang ngerasa bikin desain tuh menyenangkan banget, padahal sampai begadang-begadang. Ada orang yang seneng ngomong depan banyak orang, padahal yang lain gemeteran. Ada lagi
orang yang nyantai-nyantai aja ngoding sampai 8 jam. Tapi hati-hati, jangan salah kaprah. Mikir yang gue suka sama dengan bakat. Kadang rasa suka muncul setelah lu mulai jago. Jadi kalau sekarang lu belum jago tapi masih penasaran terus, nah bisa jadi di situ bakat lu lagi ngumpet. Terus kalau nggak berbakat tapi mau kejar sesuatu, bisa nggak? Nah, jawabannya bisa banget. Bakat mungkin ngasih lu start lebih cepet, tapi usaha keras ngasih lu finish yang lebih jauh. Orang yang nggak punya bakat bawaan bisa nutup celah lewat 3 hal nih. Yang pertama, belajar dengan strategi. Lu nggak harus kerja lebih keras dari semua orang, cukup lebih cerdas. Pakai nih metode feedback loop. Belajar, terapin, evaluasi, ulang. Belajar, terapin, evaluasi, ulang. Gitu terus. Nah, yang kedua, latihan yang disengaja. Bukan latihan asal-asalan, tapi latihan yang fokus di titik lemah. Misal, kayak ada pemain basket atau pemain bola yang latihannya cuma nembak, tapi di tembakan yang dia rasa dia lemah. Jadi dia coba terus tuh. Yang ketiga, konsisten. Lu nggak perlu latihan 10 jam sehari kalau cuma tahan seminggu. Lebih baik 1 jam tiap hari selama setahun. Orang sukses jarang yang bakat banget, tapi hampir semuanya nggak pernah berhenti. Konsisten terus. Kalau lu lihat orang kayak Elon Musk, Steve Jobs, atau Serena Williams, mereka emang kelihatan jenius dari lahir. Tapi coba lu baca kisahnya. Semuanya gila latihan dan obses sama perbaikan diri. Elon Musk tidur di pabrik pas Tesla hampir bangkrut. Serena Williams latihan servis ribuan kali setiap minggu. Steve Jobs revisi desain iPhone berkali-kali sampai sempurna. Jadi, bakat mereka sebenarnya hasil dari ribuan jam gagal dan belajar berulang kali. Yang kita lihat tuh cuma hasil akhirnya aja. Kalau lu ngerasa gue emang jago dari lahir, hati-hati, itu bisa bikin lu stuck. Karena ketika lu nemu hal yang susah, otak lu langsung bilang, mungkin gue nggak bakat di sini. Terus lu berhenti dah. Sementara orang biasa yang nggak punya ekspektasi tinggi terhadap dirinya justru terus ngulik. Mereka punya growth mindset. Mereka percaya bahwa kemampuan itu bisa dibangun. Makanya orang yang biasa-biasa aja sering jadi luar biasa. Sementara yang berbakat malah stuck di level aman. Growth mindset bukan soal optimis buta, tapi ini soal cara pandang. Lu tahu lu gak sempurna, tapi lu percaya bisa jadi lebih baik. Nah, ini ciri-ciri kalau lu punya growth mindset. Yang pertama, lu ngelihat gagal bukan akhir, tapi bahan belajar. Yang kedua, lu gak ngerasa malu mulai dari nol. Yang ketiga, lu bisa belajar dari siapa aja, bahkan dari orang yang levelnya di bawah lu. Yang keempat, lu lebih fokus ke progres dibanding hasil. Kalau lu sekarang belum di level itu, latihan terus. Misal, ganti kalimat gue nggak bisa jadi gue belum bisa. Tiap kali gagal, tulis apa yang salah dan apa yang bisa dicoba di lain waktu. Simple sih, tapi ampuh banget buat ngeprogram ulang otak lu yang fix. Jadi mana yang lebih penting? Bakat atau usaha? Kalau disuruh milih, bakat itu awal, tapi usaha itu bahan bakar. Tanpa usaha, bakat cuma jadi potensi.
Yang ada kerja keras cuma jadi energi yang kebuang. Lu butuh dua-duanya. Tapi kalau emang salah satu harus dipilih, gue sih pilih kerja keras. Karena bakat gak bisa maksa lu bangun jam 5 pagi. Bakat gak bisa bikin lu belajar lagi setelah gagal. Bakat gak bisa bantu lu sabar waktu semua orang udah sukses duluan. Nah, kerja keras bisa tuh. Bakat boleh hilang, tapi usaha gak boleh mati. Lu gak harus dilahirkan jenius buat punya hidup luar biasa. Lu cuma harus cukup keras kepala aja buat gak berhenti. Bakat tuh kayak api unggun, nyala besar di awal, tapi bisa padam kalau gak dijaga. Kerja keras itu kayak bara kecil, kelihatannya lemah, tapi tahan lama dan bisa nyalain yang lain. Jadi, kalau lu ngerasa kalah sama orang yang kelihatan lebih berbakat, tenang aja. Bisa jadi, 5 tahun lagi lu nyalip mereka. Karena di dunia nyata, bukan siapa yang paling cepat menang, tapi siapa yang paling lama kuat di lintasan. Dan ingat, hidup bukan lomba copot jago, tapi lomba siapa yang nggak berhenti belajar.